Pertama, Ustadz, mazhab Wahabi itu sesat atau tidak? Ahlussunnah atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakangan ini saya baca kolom komentar, banyak yang meminta saya yang membahas tentang Wahabi. Bahkan ada juga yang mengatakan saya adalah Wahabi. Oh, ini channel Wahabi nih, wah ini orang Wahabi nih, gitu katanya di kolom komentar. Tapi ya sudahlah, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua itu, tentang fitnaan dan hujatan itu. Kita berkaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau aja manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ada yang menghujatnya, ada yang menghakiminya. Apalagi orang seperti saya yang nggak ada apa-apanya, ya pasti ya banyak yang menghujat. Tapi saya terus terang belum tahu ya orang-orang yang berkomentar bahwa Dodi Sefriadi itu adalah seorang Wahabi, dasarnya itu apa? Apakah karena saya banyak membahas tentang Syiah, saya membongkar tentang Syiah lalu saya dikatakan sebagai Wahabi? Mungkin aja. Karena memang orang yang paling membenci, orang yang paling tidak suka dengan kaum Syiah atau menentang kaum Syiah adalah kelompok orang-orang yang disebut-sebut sebagai Wahabi. Oke, ya sudahlah, untuk pembahasan tentang Wahabi ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak sebuah video. Ini video dari Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro ini guys ya namanya. Kalau kita lihat biografinya dari Wikipedia, beliau adalah seorang guru besar bidang ilmu fikih hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan salah satu imam besar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Selain itu, saat ini ia juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang serta Ketua IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia. Prof. Zahro, sapaan akrabnya, juga merupakan seorang dai yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan binaan acara kajian di beberapa stasiun televisi dan radio seperti JTV, Kiswah TV, TV 9 Surabaya, serta radio SAS FM. Kalau kita lihat di sini, wah ini adalah riwayat pendidikannya ya. Ini panjang, nggak mungkin saya bacain semua. Yang jelas sudah tidak diragukan lagi lah ya beliau ini. Kalau kita lihat di sini, disertasinya udah dibukukan oleh LKIS Yogyakarta dengan judul Tradisi Intelektual NU. Wah, ini berarti beliau ini tokoh NU juga guys ya. Coba kita lihat ya videonya. Pakai headset dulu. Kita dengarkan penjelasan Prof. Ahmad Zahro ini tentang Wahabi. Baik, pertama Ustadz, mazhab Wahabi itu sesat atau tidak? Ahlussunnah atau bukan? Ya begini, ini sebenarnya sudah pernah saya terangkan ya, mungkin tidak menonton YouTube atau belum diunggah, saya lupa, tentang Wahabi. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Memang zaman tahun 20-an, 30-an itu ketika Wahabi atau pemerintah Saudi baru terbentuk, mereka kerjasama dengan ulama Wahabi, itu keras sekali, akan membongkar makam Nabi, ya akan memindahkan makam Nabi, semua wirid dilarang dan sebagainya, keras sekali, sehingga berdirilah NU ya, merespon itu, dan ormas-ormas di dunia keberatan dengan langkah Wahabi. Dalam perundingan akhirnya berhasil. Tapi kemudian dilanjutkan oleh generasi yang kurang mengenal Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlussunnah. Sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlussunnah.
Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya tuh bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudi, Syekh So'orem, akrab saya dengan mereka. Mereka tuh bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih lahir batin. Bahwa amaliyahnya kita tidak setuju, ya banyak. Kalau tidak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu. Sholat subuh tidak kunut, ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya menangi loh. Menangnya apa sih? Ngalamin aku dewe. Menangi itu tahu. Tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah Lor Kulon, apa Lor Kulon ini? Sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu. Entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah, itu memuja-muja, mengkultuskan tiang-tiang itu cagak, bukan tiang wong ya, cagak di Masjidil Haram. Itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu. Karena tawaf juga masih mudah ya. Penjagaan belum begitu ketat, tapi akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjidil Haram itu, tidak ada lagi. Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya makom Ibrahim itu ada yang mencium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah, Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya, kalau saya mungkin memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat, yang makam dikirim surat. Kemudian ada naruh uang, segala macam jenis ritual mirip kejawen. Jadi sekali lagi saya mohon penjenengan, ya kita tentu sebagai orang yang di Indonesia, kita ikut ulama Indonesia, ijtihad mereka bagus, kita ikuti. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita juga harus ngerti kata ahlus sunnah wal jamaah itu kalau bidang akidah memang Asy'ari, itu pun 400 tahun setelah Imam Asy'ari wafat loh. Saya tulis di disertasi itu. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan Imam Asy'ari langsung. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang diidolakan dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi sebenarnya yang membuat istilah faham ahlus sunnah wal jamaah, membuat nama itu bukan Imam Al-Asy'ari sendiri. Ada berikutnya, ulama berikutnya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yang kita labelkan pada semua orang yang bukan Syiah atau Sunni, itu ahlus sunnah wal jamaah yang berbasis hadis ma'ana alaihi wa ashabi itu. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat itu ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang menyebut ahlus sunnah saja, ada yang menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Oh, nah, ahlus sunnah wal jamaah NU. Iyalah NU ahlus sunnah wal jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya NU.
orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku Ahlussunnah wal Jamaah kok. Saya tuh sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan Ahlussunnah wal Jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa Ahlussunnah wal Jamaah dewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti kedolane kurang atuh. Nek ngaji ini biasanya wong NU wis tutup biasanya. Ngaji ini tutup. Sekolah embuh tapi yang jelas kurang gaul. Saya berharap siapapun yang mengaku beriman dan Islam, jangan memusuhi saudara sendiri. Jangan memusuhi saudara sendiri. Ayo kita bersatu walaupun berbeda baju. Ayo kita kompak walaupun berbeda organisasi. Ayo kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sungguh orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Maka harus damai dengan sesama saudara. Jangan kebalik, karo wong Islam tuh koyok musuh gitu, tapi karo wong non Islam tuh malah nyedek-nyedek, ngerangkul-ngerangkul. Tak sikut pisan kan kok. Oke, itu tadi videonya. Ini cukup panjang ya. Teman-teman bisa nonton langsung di channelnya ini, Zahro TV. Ini adalah channelnya Prof Zahro mungkin ya. Tapi di sini ada video originalnya gitu. Teman-teman bisa nonton di sini. Kalau kita simak baik-baik apa yang diucapkan oleh Prof Zahro tadi, bahwasanya Wahabi itu terbagi menjadi dua. Ada Wahabi yang Hawarid. Sesuai penjelasan Prof Zahro, bahwasanya kelompok Wahabi Hawarid ini mereka selalu mengkafir-kafirkan sesama muslim, membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengecap ahli neraka sesama muslim. Nah, kelompok semacam inilah yang dianggap sesat oleh Prof Zahro. Karena kelompok mereka terlalu mudah mengkafirkan dan membid'ahkan orang lain. Ibadah yang tidak sama dengan ibadah mereka itu dianggap bid'ah, dianggap sesat. Padahal kan kita tahu di Islam itu ada perbedaan mazhab, dan di setiap mazhab itu ada perbedaan cara beribadahnya. Contoh, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ya nggak perlulah saling menyesat-nyesatkan satu sama lain. Tapi problem lainnya teman-teman, ada orang yang benar-benar mau menegakkan sunnah, mau beribadah sesuai jalan lurus sunnah, lalu dicap sebagai Wahabi sesat. Padahal orang tersebut mau benar-benar menerapkan sunnah. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kita jangan gampang mewahabi sesatkan orang lain. Orang yang bercelana cingkrang, pakai jenggot, dan selalu mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah. Lalu kita katakan, wah ini Wahabi nih, Wahabi sesat ini. Jangan seperti itu juga. Bahkan tadi kata Prof Zahro tadi, yang berbahaya adalah ada orang yang mewahabikan Imam Masjidil Haram, menganggap bahwa sesat juga. Astagfirullahalazim. Mustahil Allah ridho Masjidil Haram yang sangat mulia itu diimami, di sana imamnya sesat. Kan nggak mungkin Allah ridho seperti itu. Kekhawatiran saya sama seperti Prof Zahro, menduga bahwasanya isu Wahabi ini ditunggangi oleh Syiah. Karena kita tahu bahwa kelompok orang-orang yang dicap sebagai Wahabi, kalau kita lihat baik-baik, adalah kelompok orang-orang yang benar-benar menolak ajaran Syiah. Terbukti juga saya di channel ini kan, saya selalu menyuarakan tentang gimana itu Syiah. Saya selalu membuka tentang ajaran Syiah di channel ini, tentang taqiyah dan nikah mut'ahnya. Lalu saya difitnah sebagai Wahabi. Tapi kalau saya pribadi tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dicap Wahabi atau gimana ya, saya tetap akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi saya mau dari manapun benderanya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya itulah yang benar. Entah itu dari NU atau Muhammadiyah, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya itulah yang benar. Tapi kalau Syiah sudah pasti bukan Al-Quran dan Sunnah ya, karena mereka menganggap bahwa Al-Qurannya umat muslim itu ada yang kurang. Mereka tidak berpedoman sepenuhnya kepada Al-Quran. Ya, saya rasa itulah penjelasan saya tentang Wahabi, dan itu bukan sepihak saya berbicara itu, karena sebelumnya juga kita melihatkan pendapat dari Prof Zahro. Jadi saya mengadopsi penjelasan itu dari Prof Zahro. Kesimpulannya adalah jangan mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain ya. Kalau kita melihat ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tunjukkan yang benar seperti apa, jelaskan sesuai dalil-dalilnya yang ada. Namun jangan juga mudah mewahabi-wahabikan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita cap-cap sebagai Wahabi itu adalah orang yang mau menegakkan sunnah. Lalu isu Wahabi ini ditunggangi oleh pihak-pihak lain untuk mengadu domba antara kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.